Skuad Garuda resmi masuk pot ketiga atau unggulan ketiga dalam undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 17 Juli mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dalam keterangan resmi menyatakan Arab Saudi dan Qatar merupakan tuan rumah babak keempat berada di pot 1. Selain itu, dalam keterangannya, tim yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibagi dalam 3 pot. Yaitu Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah akan diundi ke dalam grup yang berbeda selama undian. Pot kedua akan ditempati Irak dan Uni Emirat Arab, sementara Timnas Indonesia berada di pot ketiga bersama Oman. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di luar 100 besar ranking FIFA. Kini skuad Garuda berada pada ranking 118, kalah jauh dari Oman yang berada di posisi 79 dunia. Laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi pada 8, 11, dan 14 Oktober mendatang. 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup berisikan masing-masing 3 tim. Hanya tim juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara 2 tim runner-up akan lolos ke babak kelima. Kedua tim runner-up akan bertemu dalam pertandingan 2 leg untuk memperebutkan tiket ke playoff Intercontinental melawan tim dari benua lain. Pemirsa, Marcelino Ferdinand dan Justin Hapner menjadi 2 pemain timnas Indonesia yang masuk dalam nominasi pemain muda terbaik AFC. Keduanya masih akan bersaing dengan 9 pemain lain dari 8 negara. Pemain terbaik akan ditentukan dalam polling di akun resmi AFC.com. Dua punggawa timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Justin Hapner masuk dalam nominasi bintang masa depan favorit Asia atau Future Star AFC. Apa terjadi? Gol! Akun Instagram Konfederasi Sepak Bola Asia AFC pada Jumat kemarin telah menampilkan unggahan soal jajak pendapat mengenai para pemain-pemain muda. Terdapat 11 pemain dari berbagai posisi dan banyak negara yang masuk nominasi. Selain dari Indonesia, terdapat pemain-pemain dari Korea Selatan, Cina, Arab Saudi, Irak, Jepang, Qatar, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab. Selain Indonesia, ada juga 2 pemain Uzbekistan yang masuk dalam daftar yang dirilis AFC. Semua pemain yang masuk dalam daftar ini berada di bawah usia 23 tahun. Beberapa pemain bahkan sempat menghadapi Indonesia baik di level senior maupun di kancah kelompok umur. Untuk memilih pemain-pemain yang menjadi favorit ini, AFC mengajak pencinta sepak bola mengisi jajak pendapat melalui aplikasi di ponsel ataupun mengunjungi situs di AFC.com. Situasinya, Bu. Oh, sungguh cantik kita lihat gol dari Marcelino Ferdinand. Syukur alhamdulillah. Bagaimana kita penempatan Marcelino untuk bisa menciptakan gol yang sangat-sangat cantik. Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, laga Oxford United kontra Port FC yang akan digelar besok merupakan final ideal turnamen Piala Presiden 2025. Merampungkan fase grup, Oxford menjadi tim paling produktif, sementara Port FC menjadi dengan lini belakang paling tangguh. Final ideal bakal tersaji di ajang Piala Presiden 2025. Oxford United bakal jumpa Port FC pada Minggu malam di Bandung, Jawa Barat. Datang dari Inggris, Oxford United menuntaskan fase grup A secara brilian. Ole Romani dan kawan-kawan menjelma menjadi tim paling produktif dengan mengemas total 10 gol. Setelah menggilas ESL All-Star dengan skor 6-3, pasukan pelatih Gary Rowett tersebut mencukur Arema FC dengan 4 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuktikan ketajaman lini depan Oxford United sebagai tim unggulan. Sementara itu, Port FC tampil impresif dan konsisten sepanjang turnamen. Klub asal Thailand tersebut melaju ke final dengan status sebagai tim dengan lini belakang paling tangguh. Merampungkan 2 laga di fase grup, Port FC hanya kebobolan 1 gol sekaligus menjadi catatan terbaik dibandingkan kontestan lain. Asnawi Mangku Alam dan kolega tak hanya hadir sebagai tim mancanegara. Namun pasukan dari pelatih Alexander Gama tersebut menunjukkan kualitas permainan dan menjadi jawara grup B dengan menaklukkan Persib Bandung dan Dewa United. Dengan soliditas benteng pertahanan, Port FC mengirimkan sinyal bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai kandidat juara. Pemirsa, penyerang Oxford United yang juga timnas Indonesia Ole Romani mengalami cedera cukup parah akibat ditackle striker Arema Paulinho dalam laga kedua Piala Presiden 2025 saat melawan Arema FC.
Paulinho diserang netizen hingga menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya. Sempat mendatangi penginapan Oxford untuk menyampaikan langsung permohonan maafnya. Akhirnya menjebol ketika pertandingan baru saja dimulai. Luar biasa, Oxford United FC unggul atas Arema FC. Langsung saya pada Laga kedua ajang Piala Presiden 2025 antara Oxford United melawan Arema FC Kamis malam lalu harus dibayar mahal. Penyerang Oxford yang juga striker andalan timnas Indonesia oleh Romani diganjar pelanggaran keras oleh penyerang Arema, Paulinho, di menit ke-14. Akibatnya Ole harus ditandu tim medis dan dilarikan ke rumah sakit. Melalui akun Instagramnya, Ole menunjukkan kondisi terakhir kaki kanannya yang kini dalam perawatan di rumah sakit. Ole juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari para supporter. Sementara itu, pelatih Oxford Gary Rowett menyebut masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Namun dari pengamatannya, Ole mengalami cedera cukup parah dan tidak bisa dimainkan di laga final. So we're still waiting to see whether he might be available for the weekend or for the final. All of the same, it looked quite a bad injury, but again, we'll see whether potentially he's available for the final. I appreciate those two. Dari insiden ini, Paulinho bersama staf Arema Jumat kemarin sempat mendatangi penginapan Oxford untuk menyampaikan langsung permohonan maafnya. Paulinho mengaku tak tenang usai pelanggaran yang dibuatnya. Sementara pihak Oxford memastikan tak ada masalah dengan apa yang dilakukan karena pelanggaran serupa bisa terjadi pada siapa saja. Dari pelanggaran keras lalu, Paulinho pun sempat diserang netizen, ia pun terpaksa menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya. Dalam laga terakhir, Oxford dipastikan melaju ke final Piala Presiden akhir pekan ini usai menang telak 4-0 atas Arema. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menargetkan skuad Garuda Muda bisa meraih gelar juara ajang Piala AFF U23 2025. Mental juara dan persiapan maksimal jadi fokus Vandenberg. Mengusung target juara ajang Piala AFF U23 2025, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg menginginkan setiap pemainnya memiliki mental juara. Mindset ini sangat penting agar para pemain bisa tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi saat bertanding. Komitmen ini menjadi motivasi utama agar seluruh pemain memiliki semangat juang tinggi di setiap pertandingan demi membawa pulang trofi untuk Indonesia. I want to win every tournament. And of course it's not always possible, but we will give everything to do that. And okay, I will never say that we will be happy with number 2 place. Then for me, we don't play the tournament. I want to win the tournaments, and I think that's the mentality we need.